there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai model Ventura dan layanan urun dana berbasis teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka. Table of contents. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, pengertian modal Ventura. Yang kedua, mekanisme penyertaan modal Ventura. Yang ketiga, layanan urun dana berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mekanisme layanan urun dana berbasis teknologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian modal Ventura. Modal Ventura merupakan salah satu alternatif sumber permodalan, khususnya bagi perusahaan rintisan. Perusahaan modal Ventura akan memilih perusahaan rintisan yang memiliki peluang bisnis bagus, namun tidak mempunyai modal yang cukup, tidak memenuhi persyaratan perbankan, serta pengalaman dalam pengelola bisnis. Rusli 2014. Khususnya adalah perusahaan rintisan yang bergerak dalam bidang teknologi. Lalu, keunggulan modal Ventura. A. Memiliki modal yang kuat, manajemen yang profesional, dan yang terakhir, penguasaan strategi pemasaran yang baik. Lalu, karakteristik modal Ventura. Perusahaan modal Ventura selain berinvestasi ke perusahaan rintisan, juga terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, perusahaan modal Ventura berinvestasi dan menginginkan tingkat imbal hasil yang tinggi dan berinvestasi perusahaan yang beresiko atau perusahaan rintisan. Yang ketiga, investasi yang dilakukan tidak bersifat tetap atau Sophia et al. 2021. Lalu saya akan menjelaskan pengertian yang kedua, yaitu mekanisme penyertaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura bisa melakukan beberapa kegiatan antara lain: A. Investasi dengan membeli saham. Pembelian saham perusahaan rintisan yang sahamnya belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. B. Investasi dalam bentuk pembelian obligasi konversi. Perusahaan rintisan penerbitkan obligasi konversi yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal Ventura dan menjadi penyertaan saham perusahaan modal Ventura di perusahaan rintisan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. C. Pembiayaan dengan cara membeli surat utang milik perusahaan rintisan atau startup atau pengembangan usaha. Mirip dengan obligasi konversi, perusahaan rintisan menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal Ventura, namun tidak bisa dikonversi menjadi saham. D. Membiayai usaha produktif, merupakan skema pembiayaan atau pemberian kredit dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan dengan cara 1. Channeling. Proses pemberian kredit kepada UMKM di mana perusahaan modal Ventura bertindak sebagai agen dari pihak bank dalam menyalurkan kredit tersebut. Yang kedua, joint financing. Proses pemberian kredit kepada UMKM di mana perusahaan modal Ventura bekerjasama dengan bank dan resiko kredit menjadi beban perusahaan modal Ventura dan bank secara profesional. Keempat skema di atas adalah model penyertaan modal perusahaan modal Ventura pada perusahaan rintisan. Secara prinsip, model kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan modal Ventura bersifat equity financing atau penyertaan modal dalam perusahaan rintisan untuk jangka waktu tertentu atau Nitaria 2016. Perusahaan modal Ventura mendapatkan keuntungan dari potensi kenaikan harga saham perusahaan rintisan atau capital gain, bukan dari manajemen fee atau bunga. Hal ini yang menjadi daya tarik modal Ventura bagi pemilik perusahaan rintisan atau Kartono 2020. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian layanan urun dana berbasis teknologi. Saat ini ada alternatif sumber pendanaan bagi UMKM selain melalui perbankan dan perusahaan modal Ventura, yaitu melalui layanan urun dana berbasis teknologi yang sering disebut
dengan security crowdfunding atau SCF. SCF merupakan produk keuangan berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Securities crowdfunding atau SCF atau layanan urun dana adalah salah satu skema pembiayaan melalui penghimpunan dana jangka panjang dan dilakukan melalui platform digital. Dan di sini ada beberapa manfaat dari menggunakan layanan urun dana. A. Pemodal bisa berinvestasi pada suatu perusahaan atau proyek bisnis meskipun dengan nilai investasi yang kecil. Lalu yang B, penerbit sekilas ada beberapa kemiripan antara proses yang terjadi di urun dana atau crowdfunding dan proses penawaran umum atau initial offering di Bursa Efek Indonesia. C. Penyelenggara menyediakan platform digital sehingga proses lebih terbuka dan pemodal mudah mengakses layanan urun dana, juga tanpa membedakan investor besar dengan investor kecil. Beberapa hal penting lainnya yang membedakan antara layanan urun dana dengan pasar modal di Bursa Efek Indonesia adalah yang pertama, jumlah saham yang ditawarkan melalui layanan urun dana tidak sebanyak yang ditawarkan di pasar modal, dan karena itu di pasar sekunder penjualan saham oleh pemodal hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang kedua, UMKM fokus pada pengembangan usahanya daripada fokus pada fluktuasi harga saham yang ditawarkan. Yang keempat, memahami mekanisme layanan urun dana berbasis teknologi. Pemodal. Untuk bisa menjadi pemodal merujuk pada POJK nomor 57/POJK 04/2020, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: A. Pemodal mendaftarkan diri ke platform digital layanan urun dana. B. Pemodal mampu untuk membeli efek yang ditawarkan oleh penerbit, ditandai dengan memenuhi ketentuan sebagai pemodal dan memenuhi batasan pembelian efek. Yang pertama, pemodal dengan penghasilan kurang dari 500 juta per tahun, transaksi pembelian hanya 5% dari penghasilan tersebut. Yang kedua, pemodal dengan penghasilan lebih dari 500 juta per tahun, transaksi pembelian bisa hingga 10 atau 5% dari penghasilannya tersebut. Yang ketiga, pemodal berbadan hukum, tidak dibatasi transaksinya. Penerbit. A. Penerbit mendaftarkan di layanan urun dana dan merupakan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT, CV, firma, koperasi, atau lainnya, serta bukan bagian dari suatu konglomerasi bisnis. Kekayaan bersih perusahaan atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak boleh melebihi dari 10 miliar. Yang B. Penerbit menyerahkan dokumen atau data-data antara lain akta pendirian, jenis, rencana bisnis atau proyek, proyeksi pendapatannya, jumlah efek yang diterbitkan, dan sebagainya. Bisnis dan proyek yang diajukan harus mempunyai manfaat ekonomis dan prospek bisnis yang bagus. C. Penerbit wajib menyampaikan laporan keuangan dan prospektus yang kemudian akan dimuat dalam platform penyelenggara sehingga masyarakat dapat melihat laporan dimaksud, diakses publik secara transparan. D. Penerbit melakukan pembayaran imbal hasil atau return dalam bentuk dividen setiap tahun atau kupon bagi hasil pada saat proyek selesai kepada pemodal. Kesimpulannya, berdasarkan data-data yang disampaikan oleh penerbit, penyelenggara melakukan penelaahan terhadap kapasitas penerbit dan kelayakan bisnis atau proyek yang ditawarkan oleh penerbit kepada pemodal. Penyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan platform digital layanan urun dana, tempat mempertemukan antara pemodal dan penerbit. Sebagai pengelola platform digital layanan urun dana mendapatkan keuntungan dari fee yang diperoleh dari penerbit.